Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Masih mengenai pembahasan haji, rukun-rukun haji. Al-awwalu al-ikhram. Al-ikhram huwa niyatud dukhuli fi nusuki bi jami'i awjihi. Yang pertama adalah al-ikhram. Yang dimaksud dengan ikhram itu niat untuk melaksanakan ikhram. Wa uju adain nusukaini salasatun wa ba'dhum zatasnaini fatakuna khamsatun. Wa ujuhu adain nusukaini, wajah nekani ikilan nusukaini salasatun ba'dhum zatasnaini fatakunu khamsatun. Ada 3. Wa ba'dhum zatasnaini fatakunu khamsatun, maka hitungannya ada 5. Jadi wajah-wajah di mana seseorang melaksanakan ibadah hajinya itu yang kita tahu bahwasanya kita haji begitu saja. Sehingga kita semerepi kita melaksanakan haji pun sesuai dengan kebiasaan dari negara kita. Padahal di dalam pelaksanaannya sendiri niku ada beberapa wajah, ada beberapa macam cara ketika melaksanakan di dalam ibadah hajinya tersebut. Al-awwal al-ifrad, yaitu haji ifrad. Wa huwa taqdimul haji 'alal umrah, yaitu mendahulukan haji, mengakhirkan umrohnya. Ini dinamakan haji ifrad. Nah, kalau kita biasanya menggunakan haji tamattu, hajinya haji tamattu. Wa ya afdalul kaifiyati indal Imam Syafi'i. Dan haji ifrad itu adalah afdalu kaifiyatil inda Imam Syafi'i, itu adalah keutamaan di dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah memakai atau dengan haji ifrad. Haji ifrad yang afdal. Tapi kalau kita niki memaksakan diri untuk bisa melaksanakan ifrad, abot. Karena di dalam haji ifrad itu haji dulu, yaitu ketika tanggal 8, 9, 10 itu kita siap-siap, baru pelaksanaan itu. Padahal kita datang sudah memakai kain ikhram, di mana tempat ditentukan memulai niat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sing nom-nom kuat mungkin, sing tua-tua sing mboten kiat, pakaian selempangan tok ngeten iki lho, terus bedeteng ngeten iki apa gak bola-balik masuk angin ngoten tok. Gak sida ibadah mungkin. Mboten sia ibadah. Tadi ngenteni. Nah, kalau kloter pertama kedatangannya ngoten nggih. Karuan nek tiyang mriko netepi mriko. Nah, kita biasanya ditentukan oleh pemerintah. Nek bejo kloter pertama ya lumayan. Nek kloter kedua mendekati, tidak beberapa lama. Nah, maka memang utama di dalam melaksanakannya itu adalah haji ifrad.
Bisyarti ayyak tamira fi nafsis sanatil lati hajja fiha, dengan syarat bahwasanya dia melakukan umrah di dalam tahun itu. Jadi haji terus dilanjutkan baru umrah. Keranten wonten haji sing mangkin niku aspane haji kiron niku bersamaan haji ya umrah. Nek Indonesia biasanya umrah tamattu umrah terus menunggu waktunya dilaksanakan haji. Jadi di pesawat biasanya sudah memakai kain ihram, niat ya, sampai di Pirali di situ niat masuk, terus melaksanakan ketentuan itu, terus tahallul, baru kita boleh memakai pakaian-pakaian yang seperti ini. Biasa pakaian sing ono jahitane oleh, ora usah nganggo, ora kudu nganggo pakaian-pakaian yang pakaian ihram, bukaan ora usah. Nah, ini lebih ringan dan lebih tidak banyak beresiko. Alias resiko dendanya itu selalu. Jadi setiap pelanggaran itu mesti ada dendanya nantinya. Ai qabla nihayati syahri Dzulhijjah. Jadi bulan-bulan Dzulhijjah sampai di situ habis. Tidak boleh sampai melebihi bulan Dzulhijjah. Harus dilaksanakan umrohnya di situ. Jadi ketentuan di dalam bulan Dzulhijjah itu. Jadi bulan-bulan inna iddata syuhuri niku nggih termasuk sing tenggene Syawal sampai tenggene besar niku 4 bulan itu di mana akan dilaksanakannya persiapan ibadah haji. At-tamattu wa taqdimul umrati alal haji. Mendahulukan umroh alal haji. Jadi tamattu itu biasa dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia. Pokoknya derek ki mawon lah, sing penting duwe niatan haji, ngoten mawon. Derek mangkin wonten sing mengarahkan. Enake ngoten, diarahkan kalian sing bimbing jenengan. Derek ki mawon wis dikengken napa, dikengken niat, dikengken wis pokoke ngoten ki mawon. Eco. Jadi karena pemerintah senantiasa memperhatikan di dalam setiap kolter itu ada penanggung jawabnya, ada ketua kolter, ada ketua regu, ada ketua rombongan bagian. Jadi nanti dibagi-bagi, ada 40, ada ketuanya. Di dalam 40 itu ada 10 orang mesti ada yang ngurmati dewe-dewe. Jadi kelompok kecil-kecil itu ada. Jadi satu pesawat, satu kloter makin dibagi. Jadi setiap rombongan itu terdiri dari berapa orang. Jadi setiap rombongan itu nanti ada ketuanya. Dan di dalam ketua itu membawai beberapa kelompok kecil 10-10 orang. Untuk apa? Untuk memperhatikan sing sepuh, sing guru ngerti diperhatikan, caranya bagaimana diperhatikan. Ben apa? Ben di dalam ibadah hajinya tidak keluar dari jalurnya. Kadang-kadang ono wong melakukan pelanggaran tapi dia tidak merasa melakukan pelanggaran karena apa? Dia tidak tahu. Padahal itu harus dimengerti. Nah, itu bagiannya kadang-kadang ya bagiannya pembimbingnya begitu. Rombongannya seperti itu mengingatkan. Cuma kita tidak ada salahnya. Wajib ketika kita mau melakukan ibadah itu diilmoni dhisik. Makanya kalau di Indonesia diadakan manasik. Manasik dalam rangka persiapan supaya ngerti carane melaksanakan ibadah haji. Senajan nang niku tapi kita punya dasar untuk melaksanakan ibadah itu. Karena apa? Tidak semuanya yang dipasrahi ku open, ngoten lho. Memperhatikan tidak selamanya. Kadang nang niku ana sing sibuk karepe dhewe. Memang pemerintah maunya dia untuk memperhatikan itu, tapi namanya manusia mboten sami. Wonten pas ketepaan nang niku ketuae perhatiane pol. Opene pol. Selalu dibimbing, selalu diarahkan.
Nggih sekecon kados ngoten. Wonten sing diumbar nggih wonten nang watos sing diumbar. Ya sing diumbar iku pas ngerti, sing diumbar gak ngerti. Ya gak sida ibadah. Monggo niku kita harus punya dasar pokok di dalam melaksanakan setiap ibadah. Wa yajibu ali ad-dam bi syarti arba'atu satati fi dima'il haji. Nah, haji tamattu harus dikenakan denda. Tamattu itu maknanya enak-enakan, santai-santai. Tamattu. Jadi karena dia santai, teko pakaian ihram terus melakukan apa itu niat umrah untuk haji, habis tahlil terus dia berpakaian santai-santai menunggu waktu dilaksanakan ibadah haji. Kan enak. Dibandingkan ifrad. Ifrad harus pakai ihram terus sampai dilaksanakannya selesainya haji tersebut. Makanya ditambal sing bolong niku ditambal dengan adanya biasanya beli kambing kan ngoten. Dibayar karena apa? Karena dia melaksanakan haji tamattu. Nah, niku sebagiannya rombongan wonten piyambak. Ayo bayar denda sebab awak-awakan iki melakukan ibadah haji tamattu. Jadi biasanya sudah dikalkulasi menawi dari KPIH sampai dikalkulasi. Mungkin pembayaran wis diserahno nanggone KPIH sebagai denda untuk melakukan ibadah haji tamattu. Ini sampai gak gelem didenda ya melakukannya ibadah haji ifrad. Tapi nggih abote ora ukuran, ngoten lho nggih. Dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran nanti di dalam kita melaksanakan ibadah haji ifrad. Jadi karena waktunya yang agak lama dan berat untuk menjaga dirinya untuk tidak terkena denda. Al-qiran huwa ayyukhrima bil haji wal umrah. Haji qiran itu di mana ayyukhrima bil haji wal umrah ma'an. Dia melakukan haji, ikhram haji wal umrah ma'an. Jadi apa yang dilakukan di dalam haji dan umrah jadikan satu. Kalau tamattu sendiri-sendiri Mas ya. Kalau haji qiran bersamaan, apa yang digunakan untuk umrah ya untuk haji itu juga. Jadi tawaf ya siji dan yang lainnya. Jadi ya memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam pilihan-pilihan melaksanakan ibadah haji. Ayyukhrima bil umrati summa yudkhilal haji alal umrati qabla syuru'i fit tawafi. Ayyukhrima bil umrati, jadi ihram dengan umrah, summa yudkhilal haji, kemudian masuk melaksanakan haji alal umrati qabla syuru'i fit tawafi, tidak sebelum melaksanakan di dalam tawaf. Wa yajibu alaidam bi syartaini sayatiyani kadzalika fi dima'il haji. Dan ini juga terkena bagian dari dam haji. Sekilas kemawon ngoten nggih, sekilas kemawon mungkin kalau mendetail nggih. Nah, waktu ini kan nggih sekedap kemawon. Tadi yang penting kita paham di dalam haji itu ada ifrad, ada tamattu, ada qiran. Sama, ibadahnya sama, cuma pelaksanaan di dalam melakukan syarat-syaratnya itu berbeda. Ya. Itu saja yang membedakan. Kaifiyatun niyatin nusukil haji wal umrah. Bagaimana niat nusuk haji al umrah? Idza arada yahujja yanwa biqalbihi wa yaqulu bilisani sirran nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma ya bi hajjatin. Jadi biasanya nek rombongan bareng-bareng ayo niat nawaitul hajja wal umrah niku bareng-bareng dibimbing kalian pembimbingnya. Idza arada ayyatabira yanbi biqalbi wa yaqulu bilisani sirran nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Ngeten-ngeten iki biasane dibimbing. Nah, karena kita rata-rata bersama-sama nggih. Selama ini sing kula mangertosi bersama-sama nggih wonten sing melakukan memaksakan diri untuk ifrad nggih wonten nggih. Dadi
tidak sama dengan yang lainnya itu juga ada. Ya karena memang afdolnya ya yang berat itu di dalam ibadah yang maksimal itulah nilai ibadahnya. Idza arada yakhujja wa yatamira ma'an janbi biqalbi wa yaqulu bilisani syirran nawaitul hajja wal umrata wa akhramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah. Niki hajinya haji qiran. Wa idza arada al-ikhrama an ghairihi qala nawaitu al-hajja an fulanin wa akhramtu billahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin. Lamun hajine niku krana badali utawa krana nanggung niku ngajina tiyang, maka nawaitul hajja an sinten asmane sing dihajekno. Wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Dadi nek mboten saged nggih basa Jawa mboten napa-napa, ngoten nggih. Basa Jawa sing mboten angel-angel. Tapi biasanya dibimbing. Tapi biasanya kalau memang haji badal niku lebih murah niku dititipno yang di sana. Tapi nggih ngawatosaken amanah napa mboten, ngoten lho nggih. Kuwatosi diterima kabeh, ngoten lho nggih. Ana wong pira didadekno siji kan mboten pareng. Satu orang harus satu mestinya. Maka lebih aman itu kalau keluarga sendiri yang diberangkatkan. Tapi nggih biayai kalau haji temenan. Nggih, senajana nang kono niat ngajekno sapa nggih mawon. Lebih aman. Nah, kalau yang di sana kuatirnya ada yang modelnya pokoknya ditampung kabeh. Wong limo ya didadekno siji ngoten. Niate di siji kabeh, padahal mboten pareng. Jadi kalau memang mulane nang kono niku ana sing titip haji niku wonten dikelekno mukimin sing ten mriko nggih untuk melaksanakan. Biasa sing ngoten niku kagungan channel niku nggih KPIH ngoten niku. Tapi nek diparingi rezeki terus nang niku sudah pernah haji, ya melakukan haji untuk badali untuk menghajikan wong tuane biyen utawa apa nggih. Jadi pertama untuk kewajibannya sendiri, yang kedua haji lagi untuk menghajikan. Al-itlaq wa huwa ayyakulu nawaitul ikhraman nusuk. Niki niat secara mutlak. Summa yasrifu ila ma syaa qabla syuru'i fi nusuki tawafil qudum au ghairihi. Jadi nanti ada tawaf qudum. Jadi ada tawaf niku wonten 3. Wonten mangkin tawaf wada niku sing terakhir kita pulang, tawaf qudum ya, tawaf ifadah ya. Apa? Tawaf napa niku? Dadi tawaf qudum kedatangan, tawaf ifadah, tawaf wada. 3 niku nggih. Nah, tawaf qudum itu biasanya kedatangan, selamat datang. Kan gini apa ini ku Ka'bah. Nah, tawaf qudum itu bagian dari rukun. Setelah melakukan ibadah haji, setelah wukuf, setelah ini terus atau tawaf ifadah atau tawaf rukun istilahnya, nggih, tawaf rukun. Jadi dilaksanakan kapan? Nah, ini telah dilaksanakan malam takbiran di atas jam 12. Jadi setelah wukuf terus tenggen Musdalifah, terus tenggen Jamarat, biasanya malam takbiran jam 12 baru boleh dilaksanakan tawaf sebagai suatu rukun, tawaf rukunnya haji. Kenapa? Ya karena dia melaksanakan ibadah haji ketika wukuf di Arafat, keluar dari daerah-daerah Mekah itu, di hari kembali lagi. Nah, itu bagian dari kedatangan juga sama istilahnya, tapi itu bagian dari rukun, tidak boleh ditinggalkan ya, tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu nanti biasanya niki makin ribetipol istilah jubile wong. Nek ketika kita datang kloter awal atau kloter akhir belum seberapa. Biasanya kloter kedua itu tidak seberapa orang jubel untuk tawaf ya. Tapi ketika sudah pelaksanaan ibadah haji, jumlah kuota yang ada berapa ratus itu kumpul dari siji.
Dan nih kadang melaku niku mboten iso ngancik niki lantainya saking ujel-ujelane. Dadi mboten usah mlaku niku ngeten kok dijunjung wong. Mulane kadang-kadang itu lihat napa? Lihat situasinya. Lihat situasinya nek wong lanang dhewean ngoten mboten sepiro, kadang ning nggo gandengane ilang. Karena ono pun ningali sampean ten TV ngoten kan ujel-ujelane saestu. Tapi dia niate ragu, nggih mboten terlaksana. Nggih. Jadi dilaksanakan. Terus pokoknya bismillah tawakal nanggone pangeran, ada kemudahan-kemudahan. Jadi koyoke nanggone gambar TV, CCTV niku koyok-koyoke wis ora iso liwat teman. Tapi diniati bismillah. Ya. Tidak sebagaimana yang kita lihat ini. Itulah bagian dari keanehannya. Nah, kalau kita tidak itu, nah kita masih menanggung bagian dari sesuatu yang mengkhawatirkan nantinya. Jadi walaupun semisal tidak mau ujel-ujelan ngenteni wong sing apa itu agak longgar, ya ndak apa-apa. Tapi kita di sana itu dibatasi. Alias nanti setelah pulang bagaimana? Padahal nanti ketika meninggalkan Mekah kita harus tawaf wada, ya. Nah, tawaf wada itu kan ketika kita mau meninggalkan besok pulang atau mau ke Madinah kita tawaf wada. Nah, kalau tawaf rukun tidak boleh, harus kan. Ya sama di dalam itunya. Cuma ada yang rukun, ada yang bagian dari suatu yang sunnah nantinya. Makanya kadang-kadang nih wakdal kados ngeten niki, wakdal yang seperti itu biasanya ketua rombongan tidak ini kesulitan apa? Karena wis wong kayak apal-apal dewi panggonane akhirnya buyar. Tadi berjalan sendiri-sendiri. Tapi ada yang sebagian tetap ojo sampai nanggung niku melakukan sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia, kalau tawaf enak berombongan. Yang wanita di tengah-tengah, yang pinggir-pinggir ini laki-laki bisa menjaga terus ketika melaksanakan tawaf. Nah kalau sudah kayak begitu tumplek-plek dari siji, nah orang-orang yang besar-besar itu kalau nerabas di ini ya barisan pecah nantinya. Itu yang repot. Makanya kadang-kadang sik ngenteni longgar, orang longgare. Wah mboten enten longgare jam 3 ya tetep tambah rame. Dadi pikirane kabeh-kabeh engko jam 1. Wong padha turu. Dila jam 1 ya kaya ora ana sing turu blas ngoten. Ya karena apa? Pikirannya podo-podo kabeh kados ngoten. Golek longgari padahal akhirnya ketemu ya itu. Jadi ya memanglah bahwasanya kita pokoknya ketika haji banyak pasrah nanggone pangeran. Akeh sing akeh pasrah nanggone pangeran. Sawa-awakan niku ora bedaya blas. Di bagaimanapun wis pasrah atas kelemahan kita, kelemahan diri kita sebagai manusia wis diarahkan bagaimanapun pasrahlah. Yang penting juga tetap usaha, ngoten lagi. Tapi tetap pasrah nang ngene pangeran niku parek pitulungi pangeran. Parek pitulungi pangeran. Niatu ta'liqil ihram fayaqulu nawaitul ihram maka ihrami zaitin.